السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai pembahasan wa taqsimut tauhidi ila hadhil anwa' al-thalatha ma'khudun minal kitabi wa sunnah. Ini menjawab syubhat tuduhan firqah-firqah dolal di negeri kita ini terhadap kaum salaf. Mereka mengatakan salafi membikin bid'ah, ngarang-ngarang, yaitu membagi tauhid menjadi tiga, di mana Rasul dan para sahabat tidak mengajarkan, sebagaimana yang kita bahas kemarin, bahwa Nabi belum pernah bersabda, wahai para sahabat, tauhid dibagi tiga. Betul, memang Nabi belum pernah berbicara seperti itu. Sama dengan Nabi juga tidak pernah mengatakan rukun la ilaha illallah itu ada dua, ada nafi dan itsbat. Rukun wudu ada sekian, rukun tayamum ada sekian, rukun solat ada sekian. Nabi tidak pernah bersabda, ya, tapi diucapkan oleh para ulama untuk mempermudah kita yang bukan ulama. Bahkan sebagian mereka menuduh kaum salaf mirip-mirip Nasrani karena tiganya itu, Trinitas. Ini betul-betul tuduhan yang serampangan, asal-asalan. Apa aja dipakai untuk senjata, padahal itu rapuh sekali. Ya, bagaimana pembagian tauhid menjadi tiga, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, disamakan dengan trinitas, mentang-mentang sama-sama tiga. Ini jauh panggang dari api istilahnya. Ngarang, ngawur, kacau, ya. Dan begitulah firqah-firqah dolal menuduh ahlus sunnah kaum salaf itu dengan tuduhan yang sangat rapuh, mudah sekali dipatahkan. Berbeda dengan kaum salaf ketika menyerang ahlul bidah, kelimpungan mereka, nggak punya jawaban. Seperti waktu itu kita bahas, ketika mereka membawakan puluhan ayat, puluhan hadis, kitab-kitab para ulama untuk mendukung bid'ah mereka, yaitu maulid Nabi, itu akan hancur berkeping-keping hanya oleh satu pertanyaan. Ciri-ciri bid'ah itu begitu. Jadi dengan satu pertanyaan aja hancur. Belum dalil ini, belum ayat, belum hadis, baru satu pertanyaan menghancurkan hujah-hujah mereka. Walaupun mereka hujahnya ya pakai ayat, pakai hadis, tapi kan asal-asalan. Gitu. Ayat dan hadis yang mereka pakai justru menampar mereka sendiri, bukan menguatkan mereka. Apa satu pertanyaan itu?
Masih ingat tentang maulid yang menghancurkan hujah mereka, yang mereka bangun selama 1000 tahun lebih, 1100 tahun ya. Maulid Nabi itu kan sudah ada dari 1100 atau 1200 tahun yang lalu, akhir abad ketiga kan, di Bani Fatimiyah di Mesir. Maimun Al-Qaddah yang pertama kali merayakan maulid Nabi alaihi salatu wassalam. Itulah bid'ah ya. Apalagi dengan ayat, dengan hadis, lebih hancur lagi. Dengan satu pertanyaan aja hancur ya. Berbeda dengan salaf. Sepertinya seolah mereka merasa puas bisa mengalahkan hujahnya ya. Tetapi ketika dijawab, diam ya. Termasuk dalam hal 3 macam tauhid ini. Walaysa taqsiman mubtadi'an, bukan pembagian yang bid'ah. Tauhid dibagi 3 ini bukan pembagian yang bid'ah. Kama yakuluhu al-juhalu wad-dalalul yawm, sebagaimana yang diucapkan oleh orang-orang yang jahil, orang-orang yang sesat hari ini. Kemudian beliau membawakan ayat, tepat sekali saya kira ayat yang beliau bawakan ya, menyindir mereka. Yuriduna liyutfi'u nurallah, mereka berusaha untuk memadamkan cahaya Allah. Jelas ini, nurullah, cahaya Allah, ilmu dari Allah. Tauhid dibagi 3. Bi afwahihim, dengan mulut mereka, dengan tulisan mereka, dengan apa yang mereka tulis di buku, di medsos dan seterusnya. Wallahu mutimmu nurihi, sedangkan Allah bertekad akan menyempurnakan cahayanya. Artinya enggak ngaruh. Ya, jangankan ulama, dai, ustadz, salaf ya, yang bukan ustadz, bukan ulama, anak ngaji salaf dan betul-betul ngaji tekun serius, insya Allah ketawa mendengar hujah mereka itu ya. Kalau Allah bersemayam di atas arsy, berarti Allah butuh arsy dong. Kayak kita ketawa mendengar mereka mengucapkan seperti ini. Kalau Allah punya tangan, punya wajah, punya jari, berarti sama kayak manusia dong. Kita tertawa mendengar mereka mengucapkan seperti ini. Betapa bodohnya, betapa dangkalnya mereka ya. Kemarin kan sudah kita bahas, secara naluri manusia yang paling bodoh pasti akan yakin bahwa Tuhan tidak mungkin sama dengan apapun, apalagi dengan manusia. Dengan Jibril, Mikail aja beda. Nah, sementara Allah mengatakan tanganku, wajahku, jariku. Lalu tiba-tiba mereka dengan sombongnya, kalau Allah punya tangan, punya wajah, punya jari, berarti sama dengan kita. Betapa bodohnya ya. Walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir itu tidak suka. Ya jelas orang kafir nggak akan suka ketika cahaya Allah itu berkibar, ketika syariat Islam menang, ketika sunnah dilaksanakan oleh kaum muslimin. Orang-orang kafir tidak suka ya. Maka
salah satu proyek Yahudi apa? Membikin supaya kaum muslimin ini, terutama anak-anak muda, jauh dari masjid, jauh dari ulama, jauh dari sunnah, dekat dengan zina, homer, judi. Kenapa? Mereka sedih, mereka marah, mereka takut kalau masjid-masjid itu penuh dengan kaum muslimin sholat berjamaah. Mereka takut karena mereka memang berilmu bahwa ketika kaum muslimin bermaksiat jauh dari ketaatan, pasti mudah dikalahkan. Sebagaimana hari ini, jauh dari tauhid, jauh dari sunnah, penuh dengan syirik, penuh dengan bid'ah. Lihat akibatnya, mudah sekali dikuasai. Ini terjadi dari awal mula mereka berhadapan dengan kaum muslimin, Rasul dan para sahabat. Mereka marah, mereka sampai, istilah kita, sampai ke ubun-ubun marahnya ketika mendengar Rasul dan para sahabat salatnya sudah tidak menghadap ke Baitul Maqdis lagi, tapi menghadap ke Masjidil Haram. Marah mereka, sedih mereka, takut mereka. Ini terbongkar borok mereka. Padahal kan apa urusannya? Orang agama-agama sendiri, kan beda agama, apa urusannya? Nah, ini semakin membongkar rahasia mereka bahwa mereka itu senang ketika kaum muslimin sama dengan mereka, mengikuti mereka, gitu ya. Mereka itu nggak bermimpi gimana caranya supaya kaum muslimin masuk Yahudi, nggak mimpi. Itu terlalu mimpi bagi mereka, terlalu berhayal. Kalau Nasoro mungkin ya, banyak pendeta, pastor Nasrani, gimana caranya supaya banyak orang Islam masuk Kristen, Nasor. Dan kita saksikan di negeri kita ini, dengan beasiswa, dengan mie instan, dengan macam-macam, sembako gitu. Adapun Yahudi tidak, terlalu kejauhan. Kalau Yahudi itu bikin proyek gimana supaya kaum muslimin, terutama anak-anak muda, masuk agama Yahudi. Mereka nggak ngimpi seperti itu. Cukup anak-anak muda kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi sama-sama jauh dari Allah dan Rasulnya, sama-sama makan riba, sama-sama bermain judi asuransi, sama-sama tasyabbu, sama-sama tidak mengucapkan assalamualaikum, cukup selamat pagi, selamat siang. Sama-sama berzina, minum khamar, berjudi. Ketika kaum muslimin, terutama generasi muda seperti itu, mereka sudah gila, senang sekali, sudah sukses. Tidak bermimpi mereka gimana caranya supaya kaum muslimin masuk Yahudi. Walaysa masdaru hadza taqsim ilmal kalam. Sumber dari pembagian tiga tauhid ini bukan berdasarkan ilmu kalam. Kemarin kita bahas apa ilmu kalam. Sebuah ilmu yang tidak dikenal oleh Rasul dan para sahabat, tapi dianggap ilmu Islam, bahkan dianggap akidah, tauhid. Padahal tidak ada. Rasul dan para sahabat tidak tahu apa itu ilmu kalam. Taunya Rasul dan para sahabat ilmu akidah, ilmu tauhid.
Mirip-mirip dengan agama samawi, agama ardi. Antum barangkali pernah dengar ya. Agama di muka bumi ini ada dua, agama samawi dan agama ardi. Agama samawi dari langit, Islam, Yahudi, Nasrani. Agama ardi yang tidak dari langit, ngarang hasil karangan di bumi, Buddha, Hindu, Konghucu, dan lain-lain. Ini penamaan yang keliru. Yang ada agama hak apa batil. Sebab dengan pembagian seperti ini seolah menggiring kaum muslimin untuk membenarkan Yahudi dan Nasrani sama-sama dari langit, bahwa yang mereka puja-puja yaitu Nabi Musa dan Nabi Isa menerima ajaran dari langit. Betul sekali. Ya sama dengan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Tapi mereka sudah merubah-rubah apa yang diterima oleh Nabi Musa, Nabi Isa dari Jibril, sudah dirubah-rubah. Dan perubahan itu sudah luar biasa. Sudah tidak bisa dikatakan lagi itu ajaran Nabi Musa, ajaran Nabi Isa, sudah tidak bisa. Ya sama, Islam pun ada yang seperti itu kan. Ya Rafidah, apa masih bisa dikatakan Islam? Udah nggak bisa kan. Nusairiyah, Bahaiyah, apalagi Ahmadiyah, apa masih bisa dikatakan sebagai Islam? Nggak bisa. Sudah nggak bisa lagi. Mosok mengaku Islam, tapi Nabi terakhirnya bukan Nabi Muhammad SAW. Mosok mengaku Islam, meyakini bahwa Abu Bakar dan Umar adalah sanamai Quraisy, dua berhala Quraisy. Bagaimana Islam kok keyakinannya seperti itu? Ya. Walaupun mereka mengaku Islam. Tapi masih ada. La tazalu ta'ifatum min ummati dhahirina 'alal haq la yadurruhum man khadalahum. Akan selalu ada di tengah-tengah umatku itu sekelompok yang selalu berada dalam kebenaran. Adapun Yahudi udah nggak ada lagi, Nasrani udah nggak ada lagi. Artinya yang menisbatkan dirinya kepada Nabi Musa, menisbatkan dirinya kepada ajaran Nabi Isa, sudah tidak ada yang murni lagi. Sudah kacau semua, sudah sesat semua. Kalau Islam masih ada sampai hari ini, bahkan sampai akhir zaman. Bahkan yang bertemu dengan Nabi Isa, yang dia mundur memberikan kesempatan kepada Nabi Isa untuk menjadi imam saat hari pertama Nabi Isa turun di muka bumi, tapi Nabi Isa mendorong bahunya supaya tetap jadi imam. Siapa dia? Salafi, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan Asy'ariyah, bukan Maturidiyah, bukan Jahmiyah, bukan Jabariyah, apalagi Rafidah, tapi Ahlus Sunnah. Namanya Muhammad bin Abdullah, bergelar Al-Mahdi atau Imam Mahdi. Nama aslinya Muhammad bin Abdullah. Namanya Muhammad, ayahnya namanya Abdullah. Karena Nabi mengatakan namanya seperti namaku dan nama ayahnya seperti ayahku, berarti Muhammad bin Abdullah. Kemudian bal hadza at-taqsimu ma'khudun bil istiqra'i minal kitab was sunnah. Tiga pembagian tauhid ini terambil setelah meneliti, membaca, menelaah, mempelajari isi Al-Quran dan Sunnah. Untuk apa? Tadi untuk memudahkan.
Karena memang beda. Saya yakin Allah lah satu-satunya yang menurunkan hujan, menghidupkan, mematikan, memberikan rizki, dan seterusnya. Saya yakin. Apa ini? Tauhid, jelas. Pokoknya asal ada kata Allah lah satu-satunya, nah itu tauhid. Tauhid, ya. Tauhid kan wahada yuwahidu, dari kata wahidun, satu. Artinya Allah lah satu-satunya. Satu-satunya yang apa? 3. Tadi kan, saya yakin Allah lah satu-satunya yang menciptakan jagat raya alam semesta, satu-satunya yang menurunkan hujan, satu-satunya yang menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki, menyengsarakan, membahagiakan, satu-satunya, nggak ada yang lain. Jelas ini tauhid. Nah, bandingkan dengan orang yang meyakini begini, berbicara Allah lah satu-satunya yang berhak kita sembah, Allah lah satu-satunya yang berhak kita ibadahi, Allah lah satu-satunya yang berhak diminta secara doa, bukan diminta secara, bukan gaib ya. Minta uangnya dong, minta makanannya, minta minumnya, minta ini, itu bukan doa. Kan tidak gaib di depan. Ini yang gaib. Ya. Ya Jibril, turunkan hujan. Nah, itu doa namanya. Bolehkah? Tidak boleh. Satu-satunya yang boleh hanya Allah. Ya Allah, turunkan hujan. Gitu ya. Ya Rasulullah, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, sembuhkan penyakitku, sembuhkan anakku, bahagiakan hidupku. Semuanya tidak boleh. Hanya Allah satu-satunya yang boleh. Apa kalau bukan tauhid? Jelas ini tauhid. Dan beda kan antara yang pertama tadi dengan yang kedua, jelas beda. Beda. Ya. Disitulah untuk memudahkan, karena memang beda. Ini dikasih nama apa, ini dikasih nama apa. Nama itu kan sesuai dengan jenisnya, ya kan? Nama itu kan sesuai dengan hakikatnya. Karena warnanya merah, ya dikasih nama si merah. Karena warnanya oranye, dikasih nama si oyen, gitu kan? Nah, itu kan sesuai gitu. Nah, karena meyakini bahwa Allah lah satu-satunya yang menghidupkan, menciptakan, mematikan, mengatur jagat raya alam semesta, menurunkan hujan, memberikan rizki, itu kan Rabba Yurabbi. Maka dikasih nama tauhid rububiyah untuk memudahkan. Kalau nggak usah dikasih nama juga nggak apa-apa, biar memudahkan apa. Itu kan memang nama bukan dari Nabi kan, untuk memudahkan. Artinya kita meyakini ada tauhid jenis itu. Apalah mau dikasih nama tauhid A gitu, ada tauhid alif gitu. Nah, tauhid yang kedua, meyakini bahwa Allah lah satu-satunya yang berhak disembah, diibadahi, diminta, diseru. Ya Allah, bolehkah yang lain? Ya Jibril, ya Rasulullah, semuanya tidak boleh, haram, syirik. Satu-satunya yang boleh hanya ya Allah. Ya fulan nggak boleh, kecuali fulan itu di depan kita. Itu tentu boleh, tidak gaib kan? Adapun Jibril, Rasulullah, Syekh Abdul Qadir Jailani dan lain-lain kan tidak di depan kita. Kita seru ya Rasul, ya Jibril, ya fulan, haram. Yang boleh satu-satunya Allah. Itu kan beda dengan yang tadi. Ini jenis kedua. Untuk memudahkan para ulama mengasih nama tauhid uluhiyah. Sebagaimana sifat Allah disembah ilah, diseru ilah. Kalau nggak mau ya udahlah kasih tauhid ba. Tadi tauhid alif, ini tauhid ba. Ya. Intinya seperti itu. Baru yang terakhir meyakini Allah lah satu-satunya yang berhak menyandang Allah Ar-Rahman Ar-Rahim
Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Muhaimin, dan seterusnya. Bolehkah selain Allah menyandang nama itu? Enggak boleh. Dan Allah lah satu-satunya yang mempunyai sifat seperti itu. Tidak ada satupun yang mempunyai sifat seperti sifat Allah. Nah, untuk memudahkan, para ulama menamakan tauhid jenis ketiga ini tauhid asma wa sifat. Nggak mau pakai nama itu silahkan, yang penting meyakini. Kalau dia yakin, ya saya yakin betul dengan tauhid asma wa sifat. Nama bapak siapa? Nama saya Ar-Rahman. Bukannya nggak boleh, boleh aja. Ya, dia membantah ucapan dia sendiri, walaupun dia meyakini bahwa ada tauhid asma wa sifat, tetapi dia sendiri yang melanggar tauhid itu. Tidak boleh. Ada nama di muka bumi ini, mau manusia, mau yayasan, mau masjid, mau organisasi, dikasih nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam. Hanya Allah satu-satunya yang berhak menyandang nama tersebut. Dan sifatnya gitu. Nggak mungkin ada satu makhluk di jagat raya alam semesta ini yang mempunyai sifat persis seperti sifat Allah. Nggak mungkin. Ya. Walaupun judulnya sama. Apa kemarin? Antara kita dengan Allah sama-sama. Antara kita dengan Allah sama-sama apa? Banyak kan persamaan antara kita dengan Allah? Sama-sama? Iya, sama-sama mendengar. Apalagi? Sama-sama melihat. Apalagi? Melihat, mendengar doang? Iya, sama-sama tertawa. Allah ada sifat tertawa. Sama-sama marah, senang, hidup. Banyak sekali yang sama. Apanya yang sama? Judulnya gitu, lafadznya. Adapun hakikatnya nggak ada persamaan sedikit pun. Artinya tertawanya Allah tidak mungkin sama dengan tertawanya kita. Wajah Allah tidak mungkin sama dengan wajah kita. Murkanya Allah tidak sama dengan murkanya kita, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau kita murka nih, kalau bisa melampiaskan nih, mungkin nunggu 5 menit. Barangkali nggak sampai 5 menit. Mungkin 2 menit, 3 menit, bahkan mungkin semenit. Langsung kita lampiaskan. Orang kita marah, dan yang kita marahi anak kita, atau bawahan kita, atau pembantu kita, langsung kita lampiaskan. Kita gampar, kita pukul, kita caci maki, ya itulah kita. Allah tidak. Allah murka semurka-murkanya dengan seorang manusia. Tapi selama 500 tahun manusia yang Allah murkai ini, Allah berikan kesehatan, Allah berikan kekayaan yang luar biasa. Allah bikin dia sukses hidupnya, terkenal, menguasai. Bahkan diriwayatkan Allah tidak berikan rasa sakit sedikit pun selama 500 tahun. Pilek enggak, batuk enggak, pusing enggak, kayak apa itu? Padahal Allah murka semurka-murkanya, marah semarah-marahnya. Siapa dia? Fir'aun. Berarti kan beda jauh antara marahnya Allah dengan marahnya kita. Kita begitu marah, semenit langsung melampiaskan. Karena sanggup melampiaskannya, kecuali nggak sanggup. Kita marah, tersinggung sama mertua, ya nggak bisa ya melampiaskan. Kita marah, tersinggung sama atasan, ya nggak bisa melampiaskan. Allah mana mungkin nggak sanggup? Sanggup sekali. Ketika hari pertama Fir'aun mengatakan, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian yang maha tinggi. Di hari pertama, bahkan jam pertama,
Allah langsung tenggelamkan Fir'aun ke bumi. Sanggupkah? Sanggup sekali, kecil sekali, mudah sekali, tapi Allah tidak lakukan. Betapa sabur, maha sabar. Tidak ada yang lebih sabar dari Allah. Begitu sabarnya untuk menyiksa Fir'aun habis-habisan, menunggu 500 tahun. Betapa sabarnya. Lebih dahsyat lagi iblis, ya kan? Fir'aun menyesatkan manusia mungkin cuma 500 tahun. Iblis entah berapa ribu, berapa ratus ribu tahun. Dari awal mula diusir dari surga karena tidak mau sujud kepada Adam, sampai hari ini, sampai akhir zaman, terus menyesatkan manusia. Allah sabar. Allah sabar. Tidak diapa-apakan iblis. Ya. Bahkan tidak ada riwayat ya, iblis itu sakit, iblis berhenti menggoda manusia, nggak ada riwayat. Allah berikan energi yang luar biasa. Iblis habiskan waktu seumur hidupnya yang entah berapa ratus ribu tahun, mungkin jutaan tahun, untuk menyesatkan manusia sampai hari kiamat. Dan dia sudah tahu bahwa dia sedang menyesatkan manusia. Dia sudah tahu bahwa dia nanti akan masuk neraka. Luar biasa bejatnya iblis, bodohnya iblis. Kalau masalah teknis pintar iblis itu. Ya gimana gak pintar ya? Pintar sekali, menipu, lihai sekali. Tapi secara hakikat bodoh sebodoh-bodoh. Ya, udah jelas mau masuk neraka, tapi mau dan semangat luar biasa. Maka iblis menjadi simbol keburukan di muka bumi. Hampir-hampir nggak ada yang mengenal nama iblis dan dia tidak tahu kalau itu buruk. Hampir-hampir nggak ada. Ya kalau kaum muslimin Abu Jahal, Abu Lahab ya. Insyaallah hampir semua kaum muslimin nggak ada ya punya nama, kasih nama Abu Jahal, Abu Lahab gitu kan. Kalau orang kafir kan nggak tahu Abu Jahal, Abu Lahab. Mungkin orang kafir kita panggil Abu Jahal nggak marah, nggak tahu ya. Kafir orang Jepang misalnya. Tapi iblis sepertinya hampir semua manusia tahu tentang iblis. Apalagi Yahudi, Nasrani ya sama kan. Tahu mereka tentang iblis. Bahkan orang Buddha, Hindu, insya Allah tahu nama iblis, nama buruk. Ya. Maka kita tidak mendengar nama itu dipakai. Ya. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Beliau membawakan ayat ini, surah Adz-Dzariyat, beliau memuji Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Syekh Fauzan memuji Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika membawakan ayat ini, menunjukkan pemahaman beliau terhadap ayat Al-Quran itu luar biasa. Bahkan nanti akan sampai kita
kepada satu bab yang babnya itu hanya ayat. Menunjukkan apa? Menunjukkan beliau faham betul apa maksud ayat itu, dan pas sebagaimana ayat ini, aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka menyembahku. Beliau faham betul ayat ini. Ayat apa? Tauhid. Maka para imam ahlus sunnah ay yuwahiduni, ya. Yang tidak faham, mereka akan mengatakan aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka sholat, puasa, zakat, haji, tidak berzina, tidak minum khamar, tidak berjudi. Berarti dia nggak paham atau kurang pemahamannya. Ya. Adapun beliau sangat paham maksud ayat ini. Bukan sholat, bukan saum, bukan zakat, bukan haji. Karena ada orang yang sholat, zakat, haji, saum, dan seterusnya, tapi kekal di neraka selama-lamanya. Kenapa? Kenapa? Karena tidak mentauhidkan Allah. Jadi tidak meyakini bahwa Allah satu-satunya. Dalam tiga hal tadi, Allah satu-satunya, mereka tidak. Apakah Allah bisa menurunkan hujan? Jelas bisa, kata mereka. Tapi bukan cuma Allah. Keris bisa, jimat bisa, dukun bisa. Tidak meyakini Allah lah satu-satunya. Kesalahannya di sini. Maka beliau memahami liyuwahiduni, kecuali agar mereka mentauhidkan aku. Pas kan? Tidak menyekutukan aku dengan apapun. Sementara saudara-saudara kita hari ini luar biasa menyekutukan Allah dengan dukun, dengan keris, dengan jimat, dengan kiai, dengan penguasa, dengan ulama, dengan macam-macam, dengan Jibril, dengan Rasulullah. Ya, yang sering kita dengar saja. Ya Allah, ya Rasulullah. Ada saudara kita yang mengucapkan seperti itu? Yaitu menyekutukan Allah dengan Rasulullah. Padahal Allah tidak boleh disekutukan dengan apapun. Ya Jibril, ya Rasul. Ini menyekutukan Allah dengan Jibril, dengan Rasulullah. Kita hanya boleh ya Rabb, Allahumma, ya Allah. Tidak boleh yang lain. Bi anna at-tauhida ma'nahu ifradullahi bil ibadah. Jadi makna tauhid yang sebenarnya adalah mengesahkan Allah satu-satunya dalam hal ibadah. Ya. Walaysa ma'nahu al-iqraru bir-rububiyyah. Bukan rububiyah. Sebab kalau rububiyah tadi, jangankan kaum muslimin, Abu Jahal, Abu Lahab saja bertauhid rububiyah. Al-Quran menjadi saksi. Al-Quran menjadi saksi bahwa Abu Jahal, Abu Lahab, umumnya kafir Quraisy, bertauhid rububiyah. Wa in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Muhammad, coba tanyakan kepada mereka, Abu Jahal, Abu Lahab, kafir Quraisy, siapa yang menciptakan langit? Siapa yang menciptakan bumi? Siapa yang menurunkan hujan? Siapa yang menghidupkan, mematikan? La yaquluna Allah. Pasti mereka akan menjawab Allah. Diabadikan jawaban mereka oleh Allah. Allah sudah tahu bahwa mereka bertauhid rububiyah. Maka jangan senang dulu
Kalau ada orang bertauhid rububiyah, hanya Allah satu-satunya yang begini, yang begini, yang begini, tapi bukan uluhiyah ya. Jangan langsung, oh dia saudara kita, oh dia muslim, oh dia bertauhid. Tidak. Abu Jahal, Abu Lahab seperti itu. Nah, antum bisa lihat hari ini ada firqah besar di muka bumi ini, di negeri kita banyak sekali. Alhamdulillah makin kemari makin sedikit. Ketika dakwah salaf merebak, mereka semakin dikit. Dan kaidahnya memang seperti itu. Ketika sunnah berkibar, bid'ah tenggelam. Ketika bid'ah berkibar, sunnah tenggelam. Memang seperti itu. Ya. Nah, mereka pembahasan tauhid seperti itu. Ya. Jadi yang mereka gembar-gemborkan, bukankah semuanya sudah diatur oleh Allah? Semuanya betul memang, betul sekali. Tapi di situ tidak diteruskan ke yang kedua, apalagi ketiga, nggak ada pembahasan sama sekali. Saudara-saudara, Allah bersemayam di atas arsy, nggak ada pembahasan seperti itu. Saudara-saudara, Allah selalu menghadapkan wajahnya ke wajah kita yang sedang sholat, nggak ada pembahasan seperti itu. Pembahasannya sekitar tauhid rububiyah. Semuanya sudah diatur oleh Allah. Allah lah yang mengatur. Allah lah satu-satunya yang menurunkan hujan, memberikan rezeki dan seterusnya dan seterusnya. Sekedar tauhid rububiyah, belum uluhiyah. Ya. Dan banyak saudara-saudara kita yang terkecoh. Ya, silakan adzan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Kita lanjutkan sedikit. Yubayyinu Allahu subhanahu wa ta'ala al-hikmata. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang hikmah. Hikmah diciptakannya jin dan manusia. Jadi bedakan antara hikmah dengan ilat. Ilat itu mempengaruhi hukum. Hikmah tidak. Sekali haram tetap haram, sekali wajib tetap wajib. Sekali perintah tetap perintah. Berbeda dengan ilat. Misalnya ilat, alasan kenapa Rasulullah tidak berjamaah sholat tarawih setiap malam di bulan Ramadan. Ini rupanya ada ilatnya, bukan hikmah ya, ilat. Nah, kaidah mengatakan al-hukmu yaduru bil illah. Ada man kana au wujudan. Hukum yang ada ilatnya, maka ketika ilat itu hilang, hukum pun ikut hilang. Gitu. Apa ilat Nabi tidak berjamaah salat tarawih setiap malam di bulan Ramadan? Ilatnya adalah, alasannya adalah beliau khawatir menjadi wajib. Beliau khawatir menjadi wajib. Karena beliau selama ini mengalami sendiri, dan para sahabat mengalami, bukan kita yang mengalami ya.
ketika beliau dan para sahabat kaum muslimin sudah terbiasa dengan sesuatu yang baik, maka diwajibkan. Itu. Kan sebelum Isra Mi'raj sudah ada sholat, dan mereka sholat, akhirnya diwajibkan. Nabi takut, jangan-jangan ketika Rasul dan para sahabat itu sudah terbiasa setiap malam berjamaah sholat tarawih, nanti Allah akan wajibkan. Beliau takut, beliau khawatir. Maka beliau tidak berjamaah sholat tarawih setiap malam. Paling 2 malam, kadang 3 malam dalam sekali Ramadan itu ya. Nah, ini adalah ilat. Bagaimana kalau ilat itu hilang? Yaitu ketika Nabi wafat. Mungkinkah ketika Nabi wafat maka yang tidak wajib akan berubah menjadi wajib? Mungkinkah? Tidak mungkin. Ketika Nabi wafat, selesai hukum ini. Yang wajib akan terus wajib sampai hari kiamat, yang haram akan terus haram sampai hari kiamat. Begitu. Inilah yang ditangkap oleh Umar. Maka tepat sekali apa yang dikatakan oleh Nabi, seandainya ada Nabi lagi setelah aku, tentu yang akan jadi Nabi adalah Umar. Umar menangkap itu. Maka Umar memerintahkan kaum muslimin untuk berjamaah salat tarawih setiap malam di bulan Ramadan, dan satupun sahabat tidak ada yang protes. Beda ketika Umar menggagalkan untuk masuk ke Syam karena Syam sedang terjangkit taun, itu ada yang protes. Kali ini tidak ada. Nah, itu ilat. Ketika ilat hilang, hukum pun ikut hilang. Ini termasuk menjawab salam Yahudi dengan wa'alaikum. Ini pun para ulama menganggap ada ilatnya. Kenapa Rasul mengajarkan kepada kaum muslimin, kepada Aisyah, kalau diberi salam Yahudi, jawabnya cukup wa'alaikum? Karena ada ilatnya. Karena orang-orang Yahudi itu salamnya bukan assalamualaikum, tapi assalamualaikum, diplesetkan. Nabi tahu. Beberapa sahabat mungkin nggak ngeh gitu ya. Nabi tahu. Maka Nabi memerintahkan para sahabat untuk menjawab dengan wa'alaikum, bukan wa'alaikumussalam, cukup wa'alaikum. Nah, Ibnu Abbas, Umar bin Abdul Aziz dan seterusnya menganggap bahwa inilah ilat. Maka ketika ilat itu hilang, hukum pun ikut hilang. Ya, maka beliau berpendapat jika Yahudi dan siapapun orang kafir memberikan salam kepada kita benar, assalamualaikum, fasih, tidak dipelesetkan, maka boleh menjawab dengan waalaikumsalam. Ya, itu ilah. Beda dengan hikmah. Hikmah itu pasti akan terus ada, dan kadang kita tahu, kadang tidak tahu. Hikmah zakat apa? Insya Allah kita tahu. Hikmah nikah apa? Insya Allah kita tahu. Hikmah diwajibkannya laki-laki cari nafkah apa? Insya Allah kita tahu. Hikmah diwajibkannya para wanita menutup aurat apa hikmahnya? Insya Allah kita tahu. Hikmah kita disuruh mencium Hajar Aswad, tahu? Enggak tahu. Hikmah kita disuruh tawaf sa'i, tahu? Tahu dari mana? Hikmah kita disuruh melempar jumrah, tahu? Tahu dari mana? Hikmah kita disuruh tayammum dan seterusnya kita nggak tahu, tapi pasti ada. Nah, di sini hikmah, kata beliau,
yubayyinullahu al-hikmata min khalqihi lil jin wa khalqihi lil ins. Allah menerangkan hikmah diciptakannya jin dan manusia, agar jin dan manusia itu mentauhidkan Allah satu-satunya, tidak menyekutukan Allah dengan satu apapun. Walaupun yang disekutukan itu makhluk yang paling mulia, paling utama, Jibril, Mikail, Rasulullah, Ibrahim, dan apapun, haram Allah disekutukan dengan apapun. Ya, itu saja. Ada pertanyaan?